Banyak lembaga internasional yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju hanya dalam waktu beberapa dekade. Menjadi Indonesia maju, Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul adalah sebuah keniscayaan. Menjadi Indonesia maju membutuhkan kondisi yang adil dan sejahtera. Keadilan hanya dapat dicapai melalui kesungguhan dalam penegakan hukum, pencegahan terjadinya tindak pidana, dan budaya anti korupsi yang melekat pada setiap insan di dalamnya. Korupsi adalah salah satu pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan yang akan membuat Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Untuk itu, diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang tepat, komitmen politik yang kuat, sumber daya dan hukum yang memadai, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui 3 strategi. Pertama, strategi penindakan melalui serangkaian tindakan penegakan hukum dalam rangka menimbulkan efek jera, yaitu rasa takut untuk melakukan korupsi. Karena sesungguhnya jutaan mata rakyat Indonesia menjadi mata KPK. Kedua, strategi pencegahan melalui serangkaian tindakan untuk memperbaiki sistem agar tidak mudah orang untuk melakukan korupsi. Ketiga, strategi pendidikan melalui sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan, serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah agar orang tidak ingin korupsi. Ketidakinginan untuk korupsi dapat dicapai apabila orang sadar bahaya korupsi, memahami, bersikap, dan berperilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi dari setiap individu dapat dikolaborasikan dan berjejaring untuk saling menguatkan, sehingga mampu untuk melakukan advokasi maupun perjuangan anti korupsi dalam situasi apapun. Tetapi faktanya banyak disikapi dengan kufur, dengan mengingkari. Sehingga taman surga itu kemudian menjadi ini metamorfosa aja. Strategi KPK tersebut akan sempurna apabila ada keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran serta keluarga, komunitas, sekolah, masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat politik, milenial, perempuan, disabilitas, profesional, media, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Lihat, kami adalah santri yang dididik, diajari oleh kiai, bukan untuk mencuri, apalagi korupsi. Dan seluruh elemen penting lainnya. Pemilu berjalan adil, jujur, terbuka, dan demokratis. Jadi dari dulu saya bermain musik memang harus dengan penuh kejujuran. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tugas di berbagai bidang meliputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, bidang informasi dan data, serta didukung oleh Sekretariat Jenderal. Korupsi bisa diberantas lebih cepat asalkan ada komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa. Strategi pendidikan anti korupsi dilakukan melalui 4 pendekatan. Pertama, implementasi pendidikan anti korupsi pada jejaring pendidikan. Jejaring ini meliputi pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi,
pendidikan kedinasan, dan pendidikan informal dan non-formal lainnya. Kedua, pendekatan kampanye dan sosialisasi, yaitu mengajak seluruh elemen negara untuk bersama-sama melawan korupsi. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai metode sosialisasi dan kampanye dan menyesuaikan dengan media yang tepat sesuai dengan segmen dan karakteristiknya. Sederhana, berani, adil. Sosialisasi dan kampanye anti korupsi dilakukan di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Pendekatan ketiga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi bagi kementerian lembaga, terutama pegawai negeri dan penyelenggara negara, politisi, masyarakat, badan usaha, dan sebagainya. KPK mencetak penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas melalui pelatihan dan mengumpulkan orang-orang berpengalaman, berintegritas, dan berkompeten untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan mampu membangun integritas di lembaganya. Pelatihan bagi pegawai KPK adalah suatu kebutuhan yang strategis untuk meningkatkan hasil dan daya guna pemberantasan korupsi melalui SDM yang berkualitas dan berintegritas. Pendekatan keempat dilakukan melalui pembinaan peran serta masyarakat. Pembinaan ini ditunjukkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung penindakan, pencegahan, dan pendidikan anti korupsi. Peran serta masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, sektor korporasi atau swasta, masyarakat politik, lembaga sosial dan keagamaan, organisasi massa, kalangan profesional, media, akademisi, tokoh, dan aktivis anti korupsi. Film terbaik, Gombal from Home. Indonesia menjunjung tinggi tatanan bernegara dan masyarakat yang berintegritas, adil, dan sejahtera. Indonesia tanpa korupsi adalah Indonesia maju, Indonesia yang kaya, Indonesia yang mudah cari kerja, Indonesia yang membanggakan warga negaranya, Indonesia yang disegani, Indonesia yang manusianya berkualitas tinggi, murah dan mudah pangannya, sehat jasmaninya, dan berbahagia jiwanya. KPK untuk negeri, mendidik agar tidak ingin korupsi,